Halo Muters. Kembali lagi bersama kita di konten Di sini UPS bercakap. Perkenalkan, nama saya Rahma Vidyastuti dan teman saya Arik Fazari. Kali ini kita akan membahas seputar ilmu hukum. Sebelum itu, kita mau ingetin nih buat teman-teman terkait apa yang dibahas di konten di Uber sebelumnya. Jadi di konten di Uber sebelumnya kita telah membahas mengenai syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Nah, betul tuh Arik. Jadi, bagi teman-teman yang belum nonton konten di Uber sebelumnya, langsung aja yuk kunjungi channel UPS UPN VJ. Lalu di konten di Uber kali ini kita bakal membahas mengenai apa sih, Rahma? Karena bulan lalu kita sudah membahas terkait hukum perdata, maka sekarang kita akan beralih membahas mengenai hukum administrasi negara. Jadi gini teman-teman, dalam ilmu hukum administrasi negara dijelaskan bahwasanya terdapat 3 cara memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Lalu, apa sih definisi dari atribusi itu, Rik? Menurut ketentuan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Dalam atribusi dikenal adanya 2 legislator yang memberikan atribusi wewenang pemerintahan, di mana yang pertama adalah original legislator, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk membentuk undang-undang di tingkat daerah. Nah, legislator yang kedua dikenal dengan nama delegated legislator, yaitu seperti presiden yang berdasarkan perundang-undangan berwenang untuk membuat peraturan pemerintah untuk menciptakan kewenangan pemerintahan kepada badan atau pejabat atau usaha negara tertentu. Sejalan dengan ketentuan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwasanya wewenang atribusi dapat terjadi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, serta diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Dalam hal atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Oke, karena kita sudah membahas mengenai atribusi, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memperoleh kewenangan yang kedua, yaitu delegasi. Jadi, apa sih definisi dari delegasi itu, Rahmat? Jadi gini Rik, berdasarkan pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam pembentukan perundang-undangan, kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh organ pemerintah pusat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada organ pemerintah daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas terkait perolehan kewenangan yang terakhir, yaitu mandat. Lalu, apa sih definisi dari mandat itu? Jadi, menurut ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimaksud dengan mandat adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Nah, contoh dari mandat itu gimana sih, Rik? Jadi gini mah, contoh dari mandat itu adalah ketika Jaksa Agung dengan para Jaksa Agung mudanya, di mana Jaksa Agung memberikan tugas kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dan atas nama Jaksa Agung melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu. Tentunya hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwasanya perolehan kewenangan melalui mandat dapat dilakukan di antara atasan suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada bawahannya. Dengan demikian, wewenang pemerintahan dilakukan oleh penerima mandat atas nama dan tanggung jawab pemberi mandat. Nah, bagaimana teman-teman? Sejauh ini pasti sudah paham dong mengenai cara memperoleh kewenangan dalam hukum administrasi negara. Di mana ketiga cara memperoleh kewenangan tersebut digunakan sebagai landasan bagi para penyelenggara pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan hukum secara sah. Untuk konten di Uber kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Nantikan konten di Uber selanjutnya di channel UPS UPN VJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS UPN VJ. Sampai jumpa lagi.